Di video kali ini saya akan membahas Boruto to Blue Vortex Chapter 2. Di chapter ini Boruto mengeluarkan kekuatan baru yang dia gunakan untuk melawan kode. Konoha diserbu Sumayaka Superior yang memiliki mata Rinnegan. Kawaki melindungi Konoha dengan karmanya. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Judul dari manga Boruto to Blue Vortex Chapter 2 ini adalah Pohon. Judul ini akan mengacu kepada pasukan Sumayaka yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi pohon. Orang yang telah digigit akan terjebak dalam pohon itu, atau bisa dikatakan orang itu dimakan oleh pohon. Chapter kali ini memperlihatkan Sarada yang sedang berdiri meletakkan tangan kirinya di pinggangnya. Di sana ada sebuah kalimat atau subjudul yang berbunyi di dalam kenangan itu adalah. Kalimat atau subjudul ini kemungkinan mengacu kepada Boruto yang terkena efek Zeno milik Aida sudah menukar takdir Boruto, tapi Boruto masih ada dalam kenangan Sarada. Ada sebuah catatan editor yang berbunyi invasi mendadak sebagai bagian balas dendam dari kode Kara yang tersisa di tengah kekacauan di Konoha. Dia tiba-tiba muncul di awal chapter ini, kode masih terlihat marah karena Boruto datang dengan cara mendarat di wajahnya, tapi saat itu kode mulai berbicara kepada Boruto, kode berkata aku mencarimu Boruto, aku tidak menyangka kau akan datang semudah ini aku seharusnya datang ke Konoha lebih awal jika seperti ini hasilnya. Boruto berkata tarik mundur monster-monster itu dari sini, jangan tinggalkan satupun dari mereka. Aku akan mengampuni nyawamu di sini. Sikap dan sifat Boruto terlihat sangat mirip seperti Sasuke remaja. Sarada yang ada di belakang Boruto sangat terkejut mendengar ucapan Boruto itu, kemudian dia menanggapi ucapan Boruto dengan berkata, tunggu apa yang baru saja kau katakan, bukankah 2 tahun yang lalu kau lari tanpa bisa melakukan apapun? Apakah kau serius mengatakan kepadaku tentang aku akan mengampuni nyawamu? Boruto dengan tenang berkata lagi, kau mendengarnya kan? Jika kau mengerti cepat lakukanlah, atau kali ini kau tidak akan lolos hanya dengan mata kiri MU. Kode berkata datang ke sini dan hanya menggertak saja, aku hanya bisa tertawa mendengarnya. Sarada masih terlihat bingung melihat kedatangan Boruto yang sangat tiba-tiba setelah 3 tahun menghilang tanpa kabar. Sarada akhirnya mencoba menyapa Boruto dengan memanggil namanya Boruto justru berkata Sarada masih banyak yang tidak bisa melarikan diri, aku serahkan semuanya kepadamu, biarkan aku yang mengurus sisanya di sini. Sarada terlihat mengkhawatirkan Boruto dan sangat penasaran apa yang terjadi kepada Boruto selama 3 tahun terakhir. Sarada akhirnya bertanya apakah kau baik-baik saja saat itu, Boruto hanya menjawab kita akan bicara nanti. Tapi pertama bertahanlah Sarada tidak menjawabnya, dia hanya memasang wajah terkejut dan khawatir. Kemudian panel beralih Shikada yang ternyata sudah datang bersama Koko dan Inojin beserta Himawari juga saat itu Shikada sendiri sedang menggunakan Kage Shibari no Jutsu dan berhasil menjebak Sumayaka di hadapannya dengan bayangannya sehingga Sumayaka itu tidak bisa bergerak. Koko yang saat itu berada di samping Shikada langsung menghajar Sumayaka itu hanya dengan satu tinju. Besarnya Inojin dan Himawari yang ternyata sedang terbang di atas burung ciptaan Inojin sangat terkejut melihat kekuatan Koko. Cocok berkata monster-monster ini tidak terlalu kuat, mereka hanya menang jumlah. Tapi tiba-tiba di belakang Koko muncul satu Sumayaka lainnya. Keluar dari Sumayaka yang Koko hajar Sumayaka itu sudah akan menggigit Koko. Shikada pun panik, dia berteriak Koko di belakang MU. Koko terlihat panik dan terkejut. Tapi beruntung saat itu burung Inojin datang dan menarik Sumayaka itu ke atas menggunakan cakarnya. Koko tidak menyangka dia bisa selamat. Inojin berkata jangan lengah endut. Koko berteriak aku tidak gendut. Tapi terima kasih Inojin di saat mereka mengira sudah lolos dari bahaya, sayangnya saat berada di udara. Sumayaka tadi mengibaskan ekornya dan berhasil menebas satu sayap burung Inojin, burung itu pun oleng membuat Himawari terjatuh dari ketinggian. Sumayaka tadi berhasil melepaskan diri dan sudah siap untuk menggigit Himawari yang terjatuh. Inojin terlihat sangat panik. Dia berteriak Himawari-chan, kemudian Shikada melihat seseorang datang. Orang itu adalah Kawaki terbang meluncur dengan kecepatan tinggi. Dia berteriak menyingkir dari jalanku kalian semua. Inojin pun melihat kedatangan Kawaki sehingga dia bergegas menangkap Himawari dan menyingkir dari sana. Himawari berteriak kakak. Setelah itu Kawaki mendaratkan tendangan keras kepada Sumayaka yang tadi akan menggigit Himawari. Tapi anehnya setelah mendapatkan tendangan keras dari Kawaki Sumayaka itu masih bisa menjaga keseimbangannya. Dia bisa menahan tendangan Kawaki karena ternyata Sumayaka itu berbeda dengan Sumayaka lainnya. Dia terlihat memiliki mata yang mirip seperti Rinnegan. Kemudian setelah berhasil mendarat dan selamat Himawari berkata, terima kasih kakak.
Kawaki menjawab, sudah kukatakan, jangan panggil aku seperti itu, berapa kali aku harus mengatakannya supaya kau bisa mengerti. Himawari terlihat sedih mendengarnya. Sementara itu Shikade merasakan keanehan, dia pun menyadari Sumayaka yang berada di depan mereka berbeda dari yang lain. Shikade berkata dia terlihat lebih superior, kemudian secara tiba-tiba Sumayaka superior itu menghilang, dia berteleportasi masuk ke dalam tanda cakar di tubuh Sumayaka lain, lalu muncul lagi belakang Kawaki dan berhasil mencekik tengkuk Kawaki dan menjatuhkannya ke tanah. Kawaki pun tersungkur. Lalu hal mengejutkan terjadi, Sumayaka superior itu mulai berbicara dengan terbata-bata, dia berkata Otsutsuki, lalu Shikade menggunakan jurus bayangannya, dia mengikat dan menahan tubuh Sumayaka superior itu menggunakan bayangannya. Shikade berkata, pergi dari sini selagi kau bisa, Kawaki ini tidak akan bertahan lama. Setelah itu terlihat Kawaki mengaktifkan karmanya dan berkata Otsutsuki itu membuatku kesal jika orang memanggilku seperti itu. Lalu Kawaki mengarahkan tangan karmanya ke arah dada Sumayaka superior itu dan boom, ledakan pun terjadi, Sumayaka itu pun terhempas. Sumayaka lainnya muncul dan terus bertambah banyak. Shikade pun panik melihatnya, dia berkata mereka tidak ada habisnya, sial, ada berapa banyak sebenarnya mereka. Kawaki berkata tidak ada masalah. Aku akan menghancurkan mereka semua, tidak akan kusisakan satupun dari mereka. Setelah itu kita kembali ke panel Boruto dan kode lagi. Saat itu Boruto dikepung oleh pasukan Sumayaka, tapi Boruto terlihat sangat tenang, lalu tiba-tiba salah satu Sumayaka di belakangnya mulai maju dan berusaha menggigit Boruto, tapi Boruto menyadarinya. Dia pun menarik pedang Kusanagi dan menebas Sumayaka itu dengan sangat mudah dan sangat cepat. Saking cepatnya bahkan kita tidak bisa melihat bilah pedang Kusanagi itu, kita hanya bisa melihat Boruto yang sudah memasukkan pedang Kusanagi ke dalam sarung pedangnya. Setelah itu Sumayaka lainnya mulai menyerang juga. Kali ini mereka menyerang secara serentak. Boruto kembali menarik pedang Kusanaginya lalu menebas semua Sumayaka itu dengan sangat cepat. Boruto berhasil menebas 6 Sumayaka yang menyerangnya secepat kilat. Kode terlihat kesal melihatnya. Dia berkata sepertinya ini bukan sekedar gertakan. Boruto berkata jika kau tetap melakukan ini, tidak akan ada satupun dari mereka yang tersisa. Kode berkata jangan terlalu sombong hanya karena kau bisa membunuh beberapa dari mereka. Masih ada banyak lagi di luar sana, lagi pula mereka hanyalah alat bagiku. Kemudian Boruto berkata kau masih tidak mengerti kengerian dari ekor 10. Kode berkata apa yang sebenarnya kau katakan. Lalu panel beralih memperlihatkan Sarada yang sedang melawan Sumayaka. Sarada berlari lalu membakar Sumayaka di hadapannya dengan semburan api dari Katon Gokakyu no Jutsu. Tidak sampai di situ saja, Sarada masih terus berlari menuju beberapa Sumayaka di depannya, kemudian menggunakan Chidori dan berhasil menyerang 2 Sumayaka sekaligus hingga tumbang. Shinobi lain yang bernama Sugi terkejut melihat teknik Sarada. Dia berkata hebat, apakah kau benar-benar seorang genin atau jonin? Saat itu ternyata Sarada lengah dan ada Sumayaka di belakangnya yang bersiap menggigitnya. Sugi yang melihat hal itu berteriak Uchiha, di belakangmu, dan saat Sarada menengok ke belakang, tiba-tiba Sugi sudah ada di belakangnya melindungi Sarada dari gigitan Sumayaka, sehingga Sugi yang terkena gigitan Sumayaka. Sarada sangat panik melihatnya, kemudian hal aneh terjadi setelah menggigit Sugi, Sumayaka itu berubah menjadi pohon dan mengurung Sugi di dalamnya, seakan-akan Sugi ditelan atau dimakan oleh pohon itu. Melihat hal itu Sarada berkata ini sebuah pohon, bahkan setelah itu ada beberapa shinobi lainnya berteriak karena terkena gigitan Sumayaka. Saat itu Sumayaka yang menggigit mereka pun berubah menjadi pohon dan menelan mereka. Sarada bingung dengan situasi yang sedang terjadi, dia berkata apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu panel kembali lagi memperlihatkan Kode dan Boruto. Kode berkata, aku sudah tahu tentang ekor 10, tentu saja kau akan melakukan hal itu karena mereka memakan Otsutsuki. Ya kenyataannya begitu, mereka hanyalah binatang buas yang memangsa siapapun berdasarkan naluri hingga mereka menemukan Otsutsuki. Boruto menanggapi ucapan Kode itu dengan berkata, awalnya itu mungkin memang benar, tapi sekarang tidak lagi itu karena transformasi yang kau lakukan kepada mereka, tapi kita masih memiliki waktu musnahkan mereka selagi mereka masih berada di bawah kendalimu, mereka akan membawa kita menuju masa depan terburuk bagi semua orang. Kode berkata apa inti yang kau bicarakan ini jika ekor 10 memakan Otsutsuki, akarnya akan tumbuh di tanah yang luas ini dan menjadi pohon dewa. Ketika waktunya tiba, planet ini akan binasa, masa depan terburuk itu sendiri adalah tujuanku. Boruto berkata, aku hanya akan mengatakannya sekali lagi Kode, aku akan membiarkanmu hidup, tapi sebagai gantinya kau akan membawaku ke tempat di mana kau menyembunyikan tubuh asli ekor 10.
Kode sangat heran dengan ucapan Boruto, dia berkata bahkan kebodohan memiliki batas Boruto, apakah kau sudah kehilangan akal sehatmu Boruto? Boruto berkata aku akan berterus terang membunuhmu itu mudah daripada mati sia-sia kenapa kau tidak melakukan satu hal baik bagi dunia, daripada menyia-nyiakan hidupmu. Kode berkata itu omong kosong, kaulah yang akan mati. Lalu Boruto berkata tidak ada yang bisa diselamatkan dari orang bodoh ini, kemudian Boruto mulai berjalan ke arah Kode sambil bersiap untuk mengeluarkan jutsu dari tangan kanannya, Boruto terlihat akan mengeluarkan rasengan. Kode berpikir di dalam hatinya itu rasengan, apakah dia tidak berpikir aku tahu tentang itu, tapi Boruto terus mendekati Kode dan menariknya, pusaran cakra tidak membentuk bola di telapak tangannya, melainkan saat itu terlihat sebuah pusaran angin mengelilingi tubuh Boruto. Boruto berkata Rasengan Uzuhiko, dan itu menjadi akhir dari chapter 2 kali ini. Seperti biasa, sebelum berakhir ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi. Dijauhi dari kampung halamannya dan sekarang dikejar kekuatan baru apa yang didapatkan Boruto di tengah-tengah kejadian itu. Kita nantikan saja kelanjutannya bulan depan nanti dalam chapter ketiganya, itulah Boruto Tubeless chapter 2, bagaimana menurut kalian?